Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiani. Baik, di sini saya memenuhi tugas dengan mata kuliah Al-Quran Hadis dengan tema biografi Imam Ibnu Majah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Yuisman MPD. Pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan saya yaitu Siti Herdiani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam Saza. Oke, baik, kemarin itu ya Siti menanyakan tentang sekilas Imam Ibnu Majah ya. Sudah Saza. Saya pernah baca sedikit tentang Imam Ibnu Majah, tapi itu belum terlalu paham Saza. Bagaimana sih sebenarnya Ibnu Majah ini Saza? Oke, baik, alhamdulillah ya kalau kamu ini tertarik mengenai ulama besar kita yaitu seperti Imam Ibnu Majah. Emang ya, beliau itu adalah salah satu perawi hadis ternama ya, dan penulis salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam. Berarti 6 kitab itu dinamakan Kutubus Sittah ya Saza? Oh iya, iya betul sekali. Nah, Kutubus Sittah itu adalah 6 kitab hadis yang paling terkenal dan dijadikan rujukan utama oleh para ulama. Kitab-kitab itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, jadi Sunan Ibnu Majah ini yang terakhir dari Kutubus Sittah tadi. Oh, begitu Saza. Iya. Lalu siapa nama lengkap beliau? Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Nah, Al-Qazwin itu li'an-nabiyyi maulidahu wa nish'atahu. Nah, itu Qazwin itu adalah tempat beliau lahir, tempat pertumbuhan beliau. Nah, mulida fi sanati wa tis'i wa mi'atain. Nah, beliau itu dilahirkan pada tahun 209 Hijriah. Nah, wa tuwfi sanata salasi wa sab'i wa mi'atain. Nah, dan beliau itu meninggalnya pada tahun 273 Hijriah begitu. Nah, dulu ya Imam Ibnu Majah itu dilahirkan di Qazwin. Nah, Qazwin itu berada, kalau dulu itu Qazwin itu beradanya di Persia. Nah, kalau sekarang itu Qazwin beradanya di Iran begitu. Oh, begitu Saza. Iya. Lalu kenapa dipanggil Ibnu Majah Saza? Apakah ada penisbatan kepada nama ayahnya atau bagaimana? Oh iya, pertanyaannya bagus ya. Nah, menurut sebagian pendapat Majah, nah bukan nama ayahnya langsung ya, melainkan nama kakek atau nama keluarga. Nah, ini bisa terjadi dalam tradisi pernamaan Arab Persia. Nah, berarti Majah itu memang udah jadi tradisi di kota itu. Begitu. Kemudian apa sih yang bikin karya beliau itu dikenal banyak kalangan Saza? Oke ya, kitab itu berisi lebih dari 4.000 hadis pengarangan dari Imam Ibnu Majah. Nah, banyak diantaranya tidak terdapat dalam 5 kitab utama lainnya begitu. Nah, jadi beliau itu menambah khazanah hadis yang belum dihimpun oleh Imam Bukhari dan lainnya. Oh, begitu ya Saza? Ya. Masya Allah. Tapi Saza, saya pernah dengar katanya ada hadis lemah dalam kitabnya Saza. Apa benar itu? Iya, benar sekali. Nah, dalam Sunan Ibnu Majah memang ada sejumlah hadis yang dinilai dhaif, yang dimana dhaif itu boleh dikatakan lemah begitu. Nah, oleh para ulama bahkan sekitar 1.000 hadis lah ya, yang diantaranya itu tidak disebut dalam kitab-kitab. Waqad tatakallamu ba'dul ulama'i fil ahadits allati infarada biha an ghairihi minal kutubus sittah. Nah, ini di mana dan banyak sekali ya ulama dan sebagian ulama yang memperbincangkan, yang diartikan memperbincangkan itu seperti mengkritik ya, mengkritik di dalam hadis-hadis di mana Imam Ibnu Majah sendirian saja dalam meriwayatkan hadis tersebut begitu. Oh, begitu ya. Iya.
Lalu bagaimana Ustazah perjalanan beliau dalam mengumpulkan hadis? Apakah sama dengan imam-imam yang lain saja? Ya tentu, Imam Ibnu Majah itu melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai kota besar dalam dunia Islam saat itu ya, seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Baghdad, dan Syam atau Suriah. Masya Allah Ustazah, sangat terharu dengan perjalanan imam-imam kita terdahulu. Luar biasa banget dalam mendukung ilmu. Iya, semangat mereka dalam mencari ilmu itu sangat luar biasa. Nah, mereka itu rela nih meninggalkan halaman kampung, terus mengarungi padang pasir gitu ya. Terus dan menempuh bahaya demi mendapatkan belajar ilmu Al-Quran hadis. Masya Allah sekali. Nah Ustazah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang Imam Ibnu Majah saja? Kalau pelajaran yang bisa kita ambil itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama yaitu semangat menuntut ilmu, dan yang kedua itu dedikasikan dalam menjaga warisan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, yang terakhir, pentingnya mencatat dan menyusun dan memverifikasi ilmu dengan cermat. Begitu ya Ustazah. Lalu apakah ada Ustazah doa khusus yang beliau amalkan Ustazah? Iya, mereka sering membaca doa seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Masya Allah Ustazah, benar-benar daging semua Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah ilmunya. Sekarang saya merasa lebih paham dan terinspirasi dari seorang Imam Ibnu Majah. Sama-sama, teruslah belajar dan semangat. Kita bisa meneladani semangat ulama-ulama besar kita. Ilmu adalah warisan para nabi, dan penuntut ilmu adalah ahli warisannya. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah Siti udah paham? Alhamdulillah sudah paham. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu video singkat dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.